Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah kewirausahaan dengan nama anggota yaitu Dara Sabrina Zain, Kristanti Andriarini, saya sendiri Putri Salsabila Rahman, dan Siti Raufa Zahra akan mempresentasikan mengenai proyek bisnis plan kami dengan nama usaha yaitu Sujud, dengan nama produk tas sajadah waterproof. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dara. Ya, jadi, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengapa kelompok kami memilih bisnis plan untuk tas sajadah waterproof, karena dengan kondisi pandemik yang seperti ini, orang-orang yang akan melakukan ibadah sholat di luar dari rumahnya itu, di dianjurkan untuk membawa alat sholat sendiri seperti sejadah, mukena, ataupun sarung yang, sesuai dengan kebutuhan dari setiap orangnya tersebut. Maka dari itu, kami memilih tas sajadah waterproof yang bukan hanya berfungsi untuk dipakai sebagai alat sholat, tetapi, dapat dilipat juga menjadi tas agar dapat membantu orang-orang yang akan, sholat di luar menjadi lebih mudah membawa barang-barang untuk ibadah. Lalu di sini juga saya akan menjelaskan visi misi serta tujuan dari perusahaan kami dibuat. Yang pertama ada visi. Yang perta Visinya itu melestarikan dan mengolah produk sajadah sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengembangkan kualitas serta utilitas industri tekstil Indonesia. Lalu ada misi. Yang pertama, menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Yang kedua, memberikan kemudahan bagi pelanggan, terutama dalam melakukan ibadah. Yang ketiga, menyajikan produk berkualitas tinggi yang sesuai dengan keinginan pelanggan dengan kecepatan dan keramahan pelayanan yang diberikan. Lalu ada tujuan dari perusahaan kami. Yang pertama berperan aktif dalam bidang bisnis dan kewirausahaan. Yang kedua menyediakan kebutuhan peralatan sholat yang praktis bagi masyarakat. Yang ketiga menjalin hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Ya, yang berikutnya gambaran umum pasar sasaran. Di sini ada jenis produk yang dipasarkan, yaitu tas sajadah waterproof. Tas sajadah waterproof ini kami desain dan kami buat sedemikian rupa agar dapat memudahkan para konsumen yang membeli tas sajadah waterproof ini dapat merasakan kenyamanan dan kemudahan ketika mereka akan melakukan ibadah sholat di luar rumah. Lalu wilayah pemasaran yang kami sasarkan itu adalah, di Bandung dan sekitarnya, karena kami juga bertempatkan karena perusahaan kami bertempatkan di Ciwaruga, kami juga memberikan kemudahan, kepada para warga yang ada di sekitar Ciwaruga untuk mudah menjangkau kami, tetapi hal ini tidak menutup kemungkinan untuk, masyarakat ataupun para konsumen yang dari luar kota, karena kami, menyediakan juga, jasa kirim paket untuk dikirimkan ke luar kota Bandung. Lalu ada permintaan, jumlah permintaan terhadap produk. Di sini juga ada sasaran pasar. Sasaran pasar yang, kami, bagi itu ada untuk segmentasi pasar, segmentasi psikografis, segmentasi demografis, segmentasi geografis, dan target pasar. Di sini kami menargetkan, untuk mahasiswa dan juga para karyawan ataupun masyarakat pada umumnya, terkhususkan untuk para muslim yang akan melakukan ibadah sholat di luar rumah. Karena, ketika masa pandemik seperti ini, sangat dianjurkan untuk membawa alat sholat, sendiri agar tidak terpaparkan virus ataupun bakteri dari, orang lain yang mungkin sebelumnya melakukan ibadah sholat di situ. Lalu, positioning dari produknya ini tuh, karena kami berada di Bandung, bisnis ini tuh, jadi, eee, perusahaan kami itu sebagai pionir di Bandung karena, dari kompetitornya, belum ada perusahaan, yang mengeluarkan tas sajadah waterproof ini di kota Bandung. Lalu jumlah konsumennya ini kami perkirakan 50% dari total jumlah mahasiswa atau mahasiswi, serta pelajar dan juga pekerja yang ada di kota Bandung. Lalu untuk jumlah kebutuhan sendiri, jika dihitung ada 1.200 pieces permintaan sajadah waterproof per tahun, maka kami menargetkan setiap tahunnya penjualan akan meningkat sekitar 5% karena semakin luasnya target pasar dan banyaknya konsumen yang sudah menyadari jika sajadah waterproof ini sudah menjadi suatu kebutuhan. Di sini ada proyeksi permintaannya, tas sajadah waterproof pada tahun pertama 1.200 piece, tahun kedua 1.260, tahun ketiga 1.323, tahun keempat 1.390, dan tahun kelima 1.460.
Yang berikutnya ada penawaran. Di sini jumlah produk sejenis di pasar. Jadi ada beberapa kompetitor dari produk yang kami keluarkan, yang produk yang kami produksi, yaitu Sayada Sajadah, Miliarda Sajadah, dan juga Kompas. Tetapi kami mengambil contoh untuk kapasitas produk pesaing. Yang pertama, salah satunya itu Sayada Sajadah. Mereka memproduksi sebanyak 80 piece tas sajadah waterproof dalam 1 bulan, yang artinya dalam setahun jumlah produksi mereka untuk mengeluarkan sajadah itu 960 piece. Lalu ada proyeksi penawaran. Proyeksi penawaran ini diperoleh dari kapasitas produksi pesaing. Pesaing memproduksi sebanyak 960 piece per tahun. Maka jumlah penawaran diperkirakan akan terus meningkat sebanyak 5% dari tahun-tahun sebelumnya. Seperti diperkirakan pada tahun 2021 ada 960 penawaran, 2022 1008 penawaran, 2023 1058, 2024 1111, dan 2025 1167. Lalu berikutnya ada pangsa pasar. Jadi di sini tuh ada pangsa pasar dari perusahaan Sujud dari periode 2021 sampai 2025. Di sini ada permintaan serta penawaran, ada peluang pasar dan juga rencana penjualan serta market share. Pada tahun 2021, permintaan diperkirakan mencapai 1.200, lalu penawarannya 960, dan kami menawarkan 960, peluang pasarnya ada 240, dan rencana penjualan 72, market share-nya 30%. Lalu 2022, dari 2022 sampai 2025 tertera pada layar. Berikutnya ada rencana dan strategi pemasaran. Di sini dari pesaingnya sendiri, produknya ini sajadah travel simple dan mudah dibawa kemana-mana. Harganya itu 150.000 dan promosinya mereka menggunakan media sosial seperti Instagram, dan mereka juga memiliki website tersendiri serta memiliki official website tersendiri, dan juga mereka melakukan personal selling. Selain itu, perusahaan tersebut menggunakan desain brosur untuk promosi. Lalu ada rencana dan strategi pemasaran dari perusahaan kami, yaitu produknya ini tuh sejadah waterproof yang dapat dilipat kecil dan dapat disletingkan sehingga dapat membentuk tas. Lalu harganya sendiri 130.000, lebih murah daripada kompetitor, tetapi kami tetap mengedepankan kualitas dari produk kami sendiri, dan promosi yang kami lakukan adalah melalui media sosial seperti Facebook, Line, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Kami juga akan melakukan advertisement di beberapa media sosial, serta kami akan melakukan promosi di daerah Bandung dan sekitarnya. Yang berikutnya. Yang selanjutnya yaitu budget penjualan dan budget biaya pemasaran. Untuk budget penjualan ini, kami merencanakan untuk 5 tahun ke depan, yaitu dari tahun 2021 sampai tahun 2025. Pada tahun pertama, perusahaan kami menargetkan penjualan sebanyak 1.200 pieces dengan harga Rp130.000, dan jumlah budget penjualan di tahun pertama mencapai 156 juta rupiah, dan tahun kedua sebanyak 126 pieces, tahun ketiga 1.323 pieces, tahun keempat 1.390 pieces, dan tahun kelima sebanyak 1.460 pieces. Setiap tahunnya ditargetkan penjualan akan meningkat sebanyak 5% dengan harga penjualan yang sama, yaitu Rp130.000. Sehingga keseluruhan jumlah budget penjualan selama 5 tahun adalah sebesar Rp862.290.000. Dan yang selanjutnya yaitu budget biaya pemasaran. Karena untuk pemasarannya kami akan menggunakan Facebook Ads dan Instagram Ads, tentu ini memerlukan biaya karena kedua fitur iklan tersebut berbayar. Oleh karena itu, kami merencanakan budget biaya pemasaran. Budget biaya pemasaran ini meliputi iklan dan promosi penjualan. Kami merencanakan budget penjualan selama 5 tahun, dan di tahun pertama kami menganggarkan biaya iklan sebesar Rp390.000 dan biaya promosi penjualan sebesar Rp234.000, dan setiap tahunnya akan meningkat sesuai dengan produksi penjualan. Dan total biaya pemasaran yang harus dikeluarkan untuk 5 tahun adalah sebesar Rp3.449.000
Rp1.160. Selanjutnya, untuk yang selanjutnya yaitu produk dan operasi. Produk yang akan diproduksi adalah sajadah yang tahan dari air atau waterproof. Sajadah ini didesain dapat dilipat kecil dan dijadikan tas agar dapat dibawa kemana-mana dengan mudah. Kami menggunakan bahan kain drill atau twill polyester yang tahan air, tidak mudah kusut dan ringan. Dengan desain sajadah yang cukup simpel tetapi tidak menghilangkan kesan menarik. Kami menggunakan jasa jahit untuk membantu pembentukan sajadah. Kami meminta penjahit untuk melakukan neci atau menjahit dengan tujuan mengunci serat yang ada di tepian kain yang sudah dipotong dengan ukuran yang diinginkan. Selanjutnya kami juga melakukan proses penyablonan dengan sablon motif pada sajadah yang sudah dibentuk. Sablon yang dipilih oleh perusahaan kami adalah sablon yang menggunakan mesin printing. Setelah seluruh proses dijalankan, kami akan melakukan quality control untuk menjaga standar kualitas yang kami berikan, mulai dari bahan, warna, resleting, dan jumlah penyimpanan. Kami periksa agar tidak ada barang produksi yang cacat. Dan selanjutnya yaitu rencana produksi. Dengan kondisi pandemik yang sedang dihadapi oleh Indonesia, kami merasa memiliki peluang yang cukup besar untuk menjual sajadah ini. Kami memiliki tujuan untuk memberikan kemudahan dan juga kenyamanan bagi para konsumen nantinya. Berikut merupakan tabel rencana produksi kami di tahun pertama. Kami merencanakan produksi sebanyak 1.300 pieces dan setiap tahunnya bertambah sebesar 5%. Tahun kedua sebanyak 1.365 pieces, tahun ketiga 1.433 pieces, tahun keempat 1.506 pieces, dan tahun kelima sebanyak 1.580 pieces. Dengan proses produksi yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada pula rincian untuk kebutuhan bahan yang dibutuhkan. Dirincikan dalam tabel kedua, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk proses produksi ini yaitu kain drill, resleting, benang, dan tinta plastisol dengan harga kain sebesar 19.000, resleting 17.500, benang 60.000, tinta plastisol 25.000. Dan jumlah atau total biaya yang harus kami keluarkan untuk melakukan produksi yaitu sebesar 760.000 per bulannya. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan mesin dan peralatan. Mesin dan peralatan yang kami butuhkan untuk proses produksi ini yaitu mesin pencetak harga, mesin jahit, gunting, mesin printer, meja jahit, dan kursi plastik. Berikut di tabel ketiga merupakan kebutuhan mesin dan peralatan yang dibutuhkan untuk proses produksi ini. Mesin jahit sebanyak 2 buah dengan harga satuan sebesar 3.990.000 dengan total yaitu 7.980.000, gunting 70.000 dengan jumlah 2 buah dan total 140.000, mesin pencetak harga 44.000 dan yang dibutuhkan adalah 1 buah dan totalnya 44.000, mesin printer dengan harga 2.650 dan yang kami butuhkan adalah 1 buah sehingga total harganya Rp2.650.000, mesin jahit, meja jahit dengan harga Rp234.000 dan total yang kami butuhkan adalah 2 buah meja jahit dan total harganya Rp468.000. Yang selanjutnya yaitu kursi plastik dengan harga Rp30.000 dan yang kami butuhkan sebanyak 2 buah sehingga totalnya Rp60.000 dan total keseluruhan mesin dan peralatan yang kami butuhkan adalah sebesar Rp11.342.000. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan tenaga kerja. Tenaga kerja yang kami butuhkan untuk memproduksi sajadah ini sebanyak 4 orang
3 orang penjahit dan 1 orang penyablon. Setiap orang akan digaji sebesar Rp500.000 per bulannya, sehingga total yang harus kami keluarkan untuk menggaji karyawan selama 1 tahun yaitu Rp24 juta. Dan yang selanjutnya yaitu untuk tempat produksi, kami akan menyewa sebuah bangunan yang tidak terlalu luas namun tetap aman untuk dijadikan tempat produksi. Karena perusahaan kami tidak membutuhkan tanah atau bangunan besar untuk menjalankan perusahaan, kami hanya membutuhkan tempat untuk menyimpan hasil produksi kami, yaitu sajadah yang sudah melewati proses produksi, dan tempat penyimpanan sajadah itu juga akan dijadikan sebagai tempat untuk melakukan quality control yang dilakukan oleh kami sendiri. Dengan budget sebesar Rp600.000 per bulannya, sehingga dalam 1 tahun kami mengeluarkan dana sebesar Rp7.200.000 untuk sewa tempat. Ada pula biaya umum yang harus dipenuhi seperti biaya alat tulis kantor untuk kebutuhan operasional, kuota promosi, dan customer service, biaya bensin yang digunakan untuk mengantar sajadah, biaya sewa tempat yang bertempat di Ciwaruga yang harus kami keluarkan setiap bulannya. Berikut merupakan tabel untuk biaya umum yang harus dikeluarkan. Untuk alat tulis kantor sebesar Rp70.000, biaya listrik Rp400.000, paket internet sebesar Rp100.000, bensin Rp50.000, dan sewa tempat Rp600.000, sehingga total keseluruhan biaya umum yang harus dikeluarkan per bulannya yaitu Rp1.220.000. Selanjutnya, selanjutnya untuk organisasi dan manajemen yang ke-1 itu ada bentuk kepemilikan. Nah, untuk Sujud Tas Sajadah Waterproof ini merupakan sebuah usaha dengan bentuk kepemilikan firma. Nah, firma itu adalah sebuah persekutuan untuk menjalankan usaha antara 2 orang atau lebih dengan memakai nama bersama. Dan pemilik dari firma ini biasanya terdiri dari beberapa orang yang bersekutu, dan setiap anggota dari persekutuan ini menyerahkan kekayaan pribadi mereka sesuai dengan apa yang tercantum di dalam akta pendirian usaha. Dan untuk Sujud Tas Sajadah Waterproof ini membentuk firma karena memiliki beberapa alasan, yaitu diantaranya yang ke-1, usahanya itu dijalankan dengan nama bersama. Kemudian selanjutnya itu seluruh anggota dari firma ini memiliki kewenangan dalam menjalankan usaha berdasarkan posisinya. Dan karena seluruh anggota dalam yang terlibat dalam firma ini merupakan anggota yang aktif. Kemudian yang ketiga, modal usaha itu berasal dari seluruh anggota. Kemudian yang keempat, ada tanggung jawab tidak terbatas untuk seluruh anggota firma, termasuk atas resiko kerugian. Kemudian selanjutnya, biaya pendaftaran firma itu terhitung cenderung lebih murah dibandingkannya, sehingga kami beranggapan hal ini dapat menekan biaya awal dari pendirian usaha. Kemudian yang terakhir, itu karena proses dari pendiriannya dengan menggunakan nama firma itu lebih cepat dan mudah dibandingkan dengan menggunakan nama dari usaha lain. Kemudian untuk organisasi dan tata kerja, ini struktur organisasi itu sangatlah penting karena merupakan sebuah susunan dari komponen-komponen dalam organisasi yang menunjukkan tanggung jawab bagi setiap individu yang harus dilakukan. Dan di mana struktur tersebut akan menggambarkan dengan jelas kedudukan, fungsi, hak, dan kewajiban dari masing-masing posisi yang ada dalam lingkup perusahaan tersebut. Dan dengan adanya struktur organisasi, maka hal tersebut akan mempermudah dalam melakukan identifikasi, baik itu pada fungsi dan jabatan yang berperan dalam target atau rencana pekerjaan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Dan untuk firma kami, untuk struktur organisasinya itu, yaitu adalah sebagai berikut yang tertera di bawah itu. Yang satu, untuk posisi General Manager itu dipegang oleh Putri Salsabila Rahman, kemudian manajer operasional itu dipegang oleh saya sendiri, Siti Elfa Zahra, kemudian untuk manajer keuangan dipegang oleh Kristanti Andriarini, dan kemudian yang terakhir manajer pemasaran itu dipegang oleh Dara Syabrina Zain. Nah, untuk job desk-nya, untuk General Manager yang dipegang oleh Putri Salsabila Rahman, ini pekerjaannya itu untuk General Manager itu memimpin perusahaan.
Dan job desk-nya itu selain memimpin perusahaan, general manager juga biasanya memimpin seluruh karyawan dalam menjalankan bisnis perusahaan. Kemudian general manager juga biasanya mengelola secara operasional harian perusahaan, lalu merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasi, mengawasi, dan menganalisis semua dari aktivitas bisnis yang terlibat di perusahaan. Kemudian yang keempat, itu mengelola perusahaan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan yang terakhir, untuk job desk dari general manager itu adalah merencanakan, mengelola, serta mengawasi proses penganggaran yang ada di perusahaan. Dan untuk job desk dari manajer operasional sendiri, untuk secara singkatnya, manajer operasional ini biasanya bertanggung jawab memastikan organisasi berjalan dengan sebaik mungkin dalam memberikan pelayanan serta memenuhi harapan pelanggan dengan cara yang efektif juga efisien. Dan untuk rincian dari tugasnya, yang ke-1 itu biasanya manajer operasional ini mengendalikan serta memastikan bahwa pelaksanaan proyek yang sedang dijalankan itu telah sesuai dengan perencanaan awal, baik itu biaya, mutu, tenggat waktu, serta standar keselamatan kerja yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian, manajer operasional juga biasanya memastikan tagihan proses pengerjaan proyek itu telah dibayarkan oleh pemilik proyek pada bagian keuangan. Lalu yang ketiga, manajer operasional juga biasanya melakukan perbaikan yang disesuaikan dengan kebutuhan pemilik proyek maupun konsultan. Dan yang keempat, selanjutnya itu biasanya manajer operasional juga memverifikasi pengeluaran proyek. Dan yang terakhir, manajer operasional juga biasanya memfasilitasi proses audit pada proyek yang sedang dikerjakan. Dan selanjutnya untuk posisi manajer keuangan yang dipegang oleh Kristanti Andriarini, untuk ringkasan pekerjaannya itu manajer keuangan itu biasanya mengatur keuangan perusahaan. Sedangkan untuk rinciannya, manajer keuangan ini biasanya yang ke-1 membuat perencanaan umum keuangan perusahaan. Kemudian mereka juga biasanya mengambil keputusan dalam investasi. Lalu selanjutnya, manajer keuangan juga biasanya bertanggung jawab dalam berbagai keputusan pembiayaan yang ada. Dan yang terakhir, untuk posisi manajer pemasaran yang dipegang oleh dari Sabrina Zain, untuk manajer pemasaran ini biasanya secara ringkas mereka itu biasanya membuat rencana dan menentukan strategi pemasaran apa yang akan digunakan oleh perusahaan. Sedangkan untuk rincian tugasnya, yang ke-1, manajer pemasaran itu biasanya mengkoordinasikan strategi pemasaran yang akan digunakan. Kemudian yang kedua, manajer pemasaran juga biasanya mengatur budget untuk setiap kampanye atau iklan yang akan dilakukan oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga, manajer pemasaran ini biasanya memonitor pertumbuhan yang terjadi di perusahaan. Dan yang terakhir, manajer pemasaran juga biasanya memimpin inisiasi promosi produk. Next. Nah, kemudian selanjutnya adalah kebutuhan tenaga. Nah, untuk kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan kami itu dibedakan menjadi 2, yaitu tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Untuk tenaga kerja langsung itu apa? Tenaga kerja langsung itu merupakan tenaga kerja yang berhubungan langsung dengan proses produksi, baik itu barang maupun jasa. Nah, untuk tenaga kerja langsung dibutuhkan oleh perusahaan kami yaitu adalah 3 orang penjahit dan juga 1 orang tukang sablon. Nah, kami ini merekrut penjahit tetap untuk menjahit bagian dari tepi sajadah yang sebelumnya akan diukur dan disesuaikan dengan kebutuhan yang kami inginkan. Nah, para penjahit ini akan menjahit tepian sajadah ini bertempatkan di perusahaan kami dengan melakukan pekerjaan sesuai dengan orderan yang harus dikerjakan pada saat itu juga. Dan selain penjahit, kami juga menggunakan tenaga kerja langsung seperti penyablon printing. Dan selanjutnya itu adalah tenaga kerja tidak langsung. Nah, untuk tenaga kerja tidak langsung, ini merupakan bagian dari sumber daya manusia yang menjadi bagian dari perusahaan dan bertugas untuk memperlancar proses produksi. Namun mereka ini biasanya tidak terlibat secara langsung dalam proses produksi. Dan untuk Firma Sujud ini memiliki 4 tenaga kerja tidak langsung, di mana kami mengelola perusahaan sesuai dengan tugas atau tanggung jawab masing-masing. Dan untuk upah yang didapat, yaitu berupa profit atau keuntungan dari hasil penjualan sebesar 30% yang kemudian dibagi rata ketika kami menerima order tas sajadah waterproof.
Kemudian next. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis perizinan. Untuk jenis-jenis perizinan, persekutuan firma itu merupakan bagian dari persekutuan perdata. Maka dasar hukum persekutuan firma ini terdapat pada pasal 16 sampai dengan pasal 35 di Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD, dan pasal-pasal lainnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata yang terkait. Nah, untuk rinciannya, akta pendirian firma ini membutuhkan biaya 2 juta rupiah, kemudian untuk permohonan surat keterangan domisili perusahaan itu membutuhkan biaya sebesar 750.000, dan untuk NPWP ini membutuhkan biaya sebesar 1 juta, untuk pendaftaran ke pengadilan negeri ini membutuhkan biaya 650.000, kemudian untuk surat izin usaha perdagangan ini membutuhkan biaya sebesar 1.350.000, dan untuk tanda daftar perusahaan ini membutuhkan biaya sebesar 1.250.000, yang kemudian kami totalkan kebutuhan-kebutuhan tersebut dengan total biaya yaitu sebesar 7 juta rupiah. Selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu kegiatan praoperasi dan jadwal kegiatan. Sebelum produk ini dipasarkan, kita harus mengetahui kegiatan sebelum usaha dimulai disertai dengan jadwal kegiatan yang diatur berdasarkan periode tertentu, seperti mingguan atau bulanan. Kegiatan praoperasi yang kami lakukan adalah melakukan survei pasar, menyusun rencana usaha, mengurus perizinan, survei peralatan, dan pemasangan sarana penunjang. Berikut merupakan ganjar kegiatan praoperasi yang akan kami lakukan selama 6 minggu. Yang pertama, survei pasar. Survei pasar akan dilakukan pada minggu pertama dan minggu kedua. Yang selanjutnya menyusun rencana usaha yang dilakukan pada minggu kedua dan minggu ketiga. Yang ketiga yaitu mengurus perizinan. Mengurus perizinan ini akan dilakukan pada minggu ketiga dan minggu keempat. Yang selanjutnya yaitu survei peralatan yang akan dilakukan pada minggu keempat dan minggu kelima, serta pemasangan sarana penunjang yang akan dilakukan pada minggu kelima dan minggu keenam. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan investasi kantor. Kebutuhan investasi kantor yang kami butuhkan yaitu kwitansi, stop kontak, dan plastik. Berikut merupakan rincian harga kebutuhan investasi kantor yang kami butuhkan. Yang pertama yaitu kwitansi sebanyak 4 buah dengan harga per buah yaitu 7.500 hingga totalnya 30.000, stop kontak sebanyak 4 buah dengan total harga 140.000, dan plastik sebanyak 3 pak dengan total harga 33.000, sehingga total biaya yang dibutuhkan untuk investasi kantor sebesar 203.000. Selain menyusun kebutuhan investasi, kami juga menyusun rencana biaya umum. Rencana biaya umum merupakan semua rencana biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam kegiatannya, selain biaya-biaya pabrik dan biaya distribusi. Berikut merupakan biaya umum yang kami butuhkan untuk proses produksi ini. Rinciannya yaitu untuk alat tulis kantor, biaya listrik, paket internet, bensin, dan sewa tempat, dan total keseluruhannya yaitu sebesar Rp1.220.000 untuk per bulan, dan jika ditotalkan per tahun yaitu Rp14.640.000. Selanjutnya mengenai keuangan. Nah, untuk keuangan kami membutuhkan dana yang berupa modal investasi gitu sebesar Rp23.436.000 yang berasal dari pinjaman pihak ketiga. Begitu pula dengan modal kerja yang kami membutuhkan dana yaitu sebesar Rp63.024.000 yang sama juga berasal dari pinjaman pihak ketiga. Nah, dana ini tuh diperoleh dari melalui sumber dana yang telah kami perhitungkan ya pada tabel sumber dana, yaitu pada total investasi dan total total biaya produksi. Selanjutnya, next. Nah, selanjutnya mengenai proyeksi rugi laba atau laba rugi ya, kami menghitungkan proyeksi laba rugi ini selama 5 tahun, dan hasilnya laba yang diperoleh itu positif, ya bisa dilihat pada laba bersih.
Nah, untuk BEP tiap tahunnya itu dari tahun pertama itu 21%, tahun kedua 19%, tahun ketiga 18%, tahun keempat itu 17%, dan tahun kelima itu 16%. Sedangkan pada profit margin itu tiap tahunnya itu meningkat ya, seperti pada tahun pertama 49%, tahun kedua 51%, tahun ketiga 53%, tahun keempat 54%, dan tahun kelima 56%. Selanjutnya. Berikut proyeksi arus kas yang kami rancang untuk usaha ini selama 5 tahun ke depan. Nah, dapat dilihat juga pada tabel gitu, di mana uang kas yang ada tuh dalam perusahaan dialirkan setiap tahunnya. Nah, dengan saldo akhir pada tahun 0 itu 67.566.000 rupiah, tahun selanjutnya 137 juta, dan tahun berikutnya seperti pada tabel. Selanjutnya proyeksi neraca, yaitu kami telah memperhitungkan gitu ya mengenai proyeksi neraca ini, dan hasilnya kami mendapatkan ROI yang didapat yaitu pada tahun pertama itu sebanyak 13%, tahun selanjutnya 15%, tahun selanjutnya 16%, tahun keempat itu 17%, dan tahun kelima itu 19%. Nah, next. Untuk analisis keuangan, di sini ada payback period sama perhitungan NPV ya, NPV dan IRR gitu. Nah, untuk pay period sendiri gitu, kami menjalankan bisnis Sajadah Waterproof ini, kami itu meminjam dengan pinjaman awal sebesar 91.002.000 rupiah, dan dapat dikembalikan dalam kurun waktu setelah diperhitungkan gitu, dapat dikembalikan dalam kurun waktu 1,7 tahun. Nah, untuk net present value atau NPV dan internal rate of return atau IRR seperti yang tertera pada tabel di PowerPoint, kami hasil perhitungan net present value yang menunjukkan nilai positif. Nah, hal ini tuh menunjukkan gitu bahwa proyek bisnis produk tas sajadah waterproof ini tuh layak gitu untuk didanai. Didukung oleh tingkat IRR-nya juga jauh melebihi tingkat bunga bank atau return dan dari proyek-proyek lain. Nah, next. Selanjutnya ada bisnis model Canvas atau BMC dari firma Sujud atau perusahaan kami gitu. Nah, di sini tuh ada yang pertama itu ada key partners, di mana key partners ini tuh merupakan orang-orang atau yang mitra gitu yang akan bekerja sama dengan perusahaan kami. Yang pertama itu ada jasa logistik, JNE, JNT, Si Cepat, dan lain-lain. Lalu ada toko perlengkapan sholat, lalu selanjutnya ada reseller atau dropshipper, lalu selanjutnya ada platform pemasaran online atau yaitu berupa Shopee, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Selanjutnya ada toko bahan tekstil. Nah, selanjutnya ada key activities yang akan kami lakukan, yaitu labeling, memproduksi tas sajadah waterproof, lalu survei konsumen, lalu pengembangan kerjasama mitra, packing, dan pemasaran. Nah, selanjutnya juga ada value proposition, itu ada sajadah praktis, produknya itu multifungsi, harganya itu terjangkau, desainnya trendy, nah sablonnya berkualitas, dan bahannya itu anti air atau waterproof. Nah, selanjutnya ada customer relationship. Yang pertama itu ada media sosial berupa Facebook, Instagram, terus Twitter, terus kami juga melakukan pemasaran melalui e-commerce, kami juga menyediakan promo dan diskon, terus komunikasi melalui komunitas-komunitas kayak misalnya kajian masjid, terus kayak ikatan remaja masjid, santri, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada customer segment. Nah, kami ini mensegmenkan kepada mahasiswa atau mahasiswi, pelajar, pekerja kantoran, lalu ibu rumah tangga, dan orang dengan hobi traveling ya. Nah, selanjutnya juga ada key resources, di mana bahannya itu harus berkualitas, terus pekerja juga harus cepat dan tanggap gitu, dan teliti juga. Lalu yang ketiga itu memasarkan produknya itu harus efektif dan seefisien mungkin, dan packaging itu harus menarik. Lalu yang terakhir itu ada menjaga hubungan baik dengan konsumen atau long term relationship. Nah, selanjutnya ada channels ya. Di sini channelnya itu kami bekerja sama dengan jasa logistik yang seperti tadi sudah disebutkan, ada JNE, JNT, dan lain-lain. Lalu media sosial juga seperti Facebook, Twitter, Instagram. Lalu WOM atau word of mouth dari konsumen, dan toko peralatan sholat juga. Lalu reseller atau dropshipper. Nah, selanjutnya ada cost structures. Di sini biaya tetapnya itu ada biaya tetap ya kayak gaji, honor, terus biaya listrik, biaya sewa
biaya sewa bangunan dan peralatan kantor dan lain-lain. Lalu yang kedua itu ada biaya peralatan dan bahan. Dan ketiga itu biaya promosi atau pemasaran. Nah, terakhir itu ada revenue stream. Yang pertama itu ada income dari penjualan tas sajadah waterproof, lalu yang kedua itu ada omset, ada BEP, dan total modal. Next. Nah, baik, sekarang kesimpulan dan saran. Mengenai kesimpulan, ya proyek bisnis plan ini pada mata kuliah kewirausahaan ini sangat bermanfaat ya, khususnya untuk melakukan keterampilan mahasiswa gitu dalam melakukan perencanaan suatu bisnis, di mana mahasiswa itu dapat berlatih dengan segala kegiatan dan pelajaran selama perencanaan usaha bisnis ini berlangsung. Nah, bisnis plan yang telah dilakukan oleh penulis itu berupa perencanaan pembuatan usaha tas sajadah waterproof. Nah, dalam pembuatan perencanaan bisnis ini kami juga mendapatkan pengalaman gitu ya, berupa cara perencanaan bisnis, lalu observasi ke lapangan secara langsung, cara berkomunikasi dengan anggota kelompok, dan memilih ide gitu dalam perencanaan bisnis ini gitu. Sehingga dia membangun jiwa-jiwa entrepreneur lah gitu. Nah, untuk sarannya itu bersabar dan pandai dalam memilih suatu peluang itu untuk dijadikan ide itu merupakan kunci gitu ya, kunci utama dalam membuat suatu perencanaan bisnis. Nah, selain itu kerjasama tim juga sangat dibutuhkan demi keberhasilan perencanaan bisnis itu sendiri. Nah, kegiatan ini tuh bisa terus dilakukan untuk membawa pengalaman dan pembelajaran gitu pada mahasiswa, sekaligus melatih mahasiswa khususnya bagi kami ini yang akan menjadi entrepreneur. Oke, selanjutnya. Baik, akhir kata mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.